Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Malam, program BPSU 4 Gereja Toraja. Saudara, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita bersehati di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk setiap hal baik yang Kau buat atas kehidupan ini. Kami bersyukur malam ini diberi kesempatan untuk boleh bersaat teduh bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan boleh mengambil tempat dalam hati kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini dari kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai 36. Matius 14 ayat 22 sampai 36. Saya tidak akan bacakan semua. Saya khusus membaca ayat-ayat yang merupakan respon Yesus terhadap Petrus dan juga terhadap murid-murid yang lain. Ini tentang kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini adalah jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Petrus dan teman-temannya masuk ke dalam perahu kecil untuk menyeberangi Danau Galilea. Yesus ingin menyendiri. Artinya murid-murid akan menyeberangi danau tanpa Yesus. Dan bagi Petrus, hal itu biasa. Ia sudah menghabiskan begitu banyak waktu hidupnya di perahu. Dan ia sangat menyukainya. Namun kali ini, mereka harus menghadapi badai. Penginjil Matius menyebutkan, angin ribut mengamuk. Dan murid-murid hanya bisa berusaha mempertahankan perahu mereka tetap bergerak. Dalam hantaman badai angin ribut yang mengamuk, ketika murid-murid tidak berdaya, Yesus melewati mereka dan memberi penguatan. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Petrus menangkap momen itu untuk keluar dari perahunya dan berjalan mengikuti Yesus dengan iman. Petrus dapat berjalan di atas air mengenali hadirat Allah. Sayangnya bahwa momen itu segera berlalu ketika fokusnya beralih daripada Yesus kepada tiupan angin, lalu membuatnya menjadi takut dan tenggelam. Syukur di situ ada Yesus yang segera menolongnya. Nah, saudara-saudara, kita telah menghabiskan waktu di tahun 2020 menghadapi badai COVID yang mengamuk. Dan di awal tahun 2021 ini, ditambah lagi dengan berbagai bencana alam. Pesawat jatuh, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Dan semua ini membuat banyak perahu andalan manusia hancur berkeping-keping, dihantam oleh badai COVID dan bencana alam. Pekerjaan yang baik, usaha yang menjanjikan, jabatan yang tinggi,
profesi yang baik, ekonomi yang mapan, rumah yang mewah, gereja yang megah, dan umat yang banyak. Semua terseok-seok menghadapi amukan badai kehidupan ini. Seluruh dunia, semua manusia dipaksa untuk berpikir ulang apakah perahuku aman untuk berlabuh sampai tujuan. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan perikop kita malam ini dalam 3 pokok. Yang pertama adalah seruan, keluarlah dari perahumu. Keluarlah dari perahumu. Keluar dari perahu dan masuk ke air di tengah badai adalah tindakan yang bodoh. Pastinya di perahu lebih aman, lebih teguh, lebih nyaman. Perahu itu bisa berupa pekerjaan, materi, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Ketakutan akan menunjukkan perahu Anda. Meninggalkan perahu itu bisa menjadi perkara yang paling sulit yang pernah Anda lakukan. Namun ingat, jika Anda tetap memilih berada di perahu, maka Anda tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Itu yang pertama. Yang kedua, siap menghadapi masalah bersama Yesus. Petrus meninggalkan perahu dan siap berjalan di atas air. Artinya Petrus siap dengan tantangan dan pengalaman baru berjalan bersama Yesus. Tentu Petrus sangat senang bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Namun pengalaman itu hanya sesaat. Petrus kehilangan fokus pada Yesus. Ia membiarkan dirinya diintervensi oleh ketakutan karena tiupan angin. Akhirnya ia tenggelam. Untung di situ ada Yesus yang segera memegang tangannya sehingga Petrus tidak binasa. Nah, saudara-saudara, kita semua tentu pernah merasakan tiupan angin atau bahkan menghadapi badai dalam hidup ini. Kita mungkin pernah mengalami kemunduran, mengalami perlawanan, mengalami kehilangan, sakit, kecemasan yang besar, juga menghadapi rintangan yang tidak terduga. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Yesus sangat dibutuhkan. Kita rindu mendengarkan sapaannya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ini bukan sekedar sapaan kosong, melainkan jaminan kepastian dalam perlindungan Tuhan, sehingga keamanan dan keselamatan kita terjamin. Ingat, tidak ada badai yang terlalu besar diselesaikan oleh Tuhan. Yang ketiga, kesempatan bertumbuh dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Petrus bertumbuh lewat pengalaman berjalan di atas air, lewat pengalaman tenggelam, dan pengalaman ditangkap dan diselamatkan oleh Yesus. Tahu meminta tolong dan mengandalkan Tuhan adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Disitulah terjadi pertumbuhan iman yang hebat. Ketika pengandalan diri dibuang dan hanya berharap pada Yesus saja, maka iman Petrus dan juga iman kita akan bertumbuh dan dinikmati dalam relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Ketika perahu kenyamanan ditinggalkan dan kita mau mengandalkan Tuhan saja, maka ada intimitas dengan Tuhan tercipta dalam iman yang benar. Dan inilah goal dari kehidupan spiritual Kristen, yaitu hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama.
Karena itu saudara-saudara, lewat perenungan firman Tuhan malam hari ini, ada beberapa poin penegasan firman, pesan firman untuk kita. Yaitu, keluarlah dari perahumu dan mulailah berjalan di atas air bersama Yesus. Sekali lagi, keluarlah dari perahumu dan mulailah berjalan di atas air bersama Yesus. Karena itulah satu-satunya cara untuk mengalami pertumbuhan yang benar. Juga itulah cara mengatasi kemandekan iman yang layu dan mati. Dan yang ketiga, itulah cara terbaik untuk menaati panggilan Allah. Roh Kudus memampukan saudara-saudara keluar dari perahumu dan berjalanlah di atas air bersama dengan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan menikmati saat teduh malam ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Boleh kami baca dan renungkan yang mengingatkan kami untuk tidak takut menghadapi badai kehidupan. Karena sesungguhnya Tuhan Maha Hadir di setiap pergumulan yang sementara kami hadapi. Terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah berbagai bencana alam yang terjadi. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, hadirlah di sana dalam setiap pergumulan itu, menyatakan kuasa-Mu, menolong umat-Mu. Kami rindu di bangsa ini ada sukacita oleh karena berbagai bencana ini boleh berlalu. COVID ini juga bisa tertangani, dan kehidupan yang lebih baik akan kami nikmati. Ya Bapa, kami berdoa untuk segenap saudara-saudara kami yang sementara dalam penderitaan karena sakit, dalam penderitaan karena korban bencana alam di berbagai tempat. Tuhan tolong berkati mereka semua, kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Ya Allah Bapa dalam sorga, juga berdoa untuk BPSU 4 Gereja Toraja, berdoa untuk Gereja Toraja, berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan hadir menopang pemimpin-pemimpin kami untuk terus melakukan yang terbaik demi kemajuan gereja dan bangsa ini. Juga
berbagai upaya menangani COVID-19. Juga penanganan di berbagai lokasi bencana. Tuhan memberkati semua pihak yang memberi diri, memberi waktu, memberi harta benda, sehingga segala usaha yang sementara dilakukan kiranya sungguh menjadi jalan berkat Allah untuk saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena persoalan-persoalan. Bapa dalam sorga, peliharakan hidup kami lebih jauh hari ini bahkan ke depan. Kami percaya di dalam tangan kuasa Tuhan yang dahsyat, kami dimampukan untuk menghadapi badai kehidupan ini. Ini kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, demikian saat teduh malam kita ini. Tetap kokoh dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Teriring salam dan doa dari Jemaat